Erik ten Hag masih dipayungi rumor pemecatan dari kursi manajer Manchester United. Jawaban terbaru, Ten Hag yakin kalau dirinya dipecat pasti pihak klub ngomong langsung. Erik ten Hag mengaku dirinya punya hubungan baik dengan para petinggi klub. Ten Hag lebih fokus ke tugasnya dibanding mendengar gosip-gosip atau rumor-rumor pemecatan itu. Sejak kemarin, manajer Manchester United menggelar pertemuan khusus di London. Mereka dikabarkan membahas sejumlah keputusan strategis dengan topik utama adalah membahas nasib Erik ten Hag. Berdasarkan informasi yang dihimpun bola.net, masa depan Erik ten Hag akan ditentukan dimulai dengan tim teknis yang bekerja di manajemen MU. Mereka adalah Direktur Teknik MU, Jason Wilcock, dan Direktur Olahraga MU, Dan Ashworth. Keduanya adalah sosok yang bekerja dengan Ten Hag setiap harinya. Jadi mereka yang diminta untuk mengevaluasi kinerja sang pelatih. Keduanya nanti akan membawa hasil evaluasi tersebut kepada CEO Manchester United, Omar Berada. Berada nantinya akan menggabungkan evaluasi secara teknis tersebut dengan evaluasi-evaluasi dari sektor lainnya. Menurut sejumlah rumor yang beredar saat ini, Erik ten Hag tampaknya akan selamat dari pemecatan. Dari pihak manajemen MU dikabarkan masih akan memberikan kesempatan bagi sang manajer untuk membalikan situasi yang ada sekarang. Sementara itu, pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pengganti Erik ten Hag di Manchester United. Jika menengok komennya tentang Liverpool pada kunjungan terakhirnya ke Anfield, Alonso tampaknya tidak berminat gabung Manchester United. Sekali the Red, selalu the Red, kata Alonso di situs resmi Liverpool pada 2022 ketika dirinya datang untuk charity game. Di belahan manapun di dunia, fans Liverpool mengingat Anda dan mereka membuat Anda semakin dekat ke klub. Itulah hal terbaik di Liverpool, imbuh dia. Di sisi lain, kabar buruk menimpa Harry Maguire dalam beberapa minggu ke depan. Bek setan merah itu merasa frustasi soal cederanya. Namun, Manchester United tampaknya tidak akan terlalu kerugian. Cedera Maguire terjadi di saat Premier League sedang libur karena masuk ke kalender internasional FIFA. Lini serang Manchester United awal musim ini sangat mengecewakan. MU hanya mencetak 5 gol dalam 7 pertandingan Premier League sejauh ini. Bahkan, hanya 2 kali diantaranya meraih kemenangan. Minggu 6 Oktober 2024, MU secara resmi mencatatkan start terburuk di Liga Inggris setelah bermain imbang 0-0 di markas Aston Villa. Erik ten Hag boleh mengelak, tapi kenyataannya awal musim ini mengecewakan. Betapa tidak? Saat ini MU terdampar di peringkat ke-14 klasemen sementara. Mereka hanya bisa mengumpulkan 8 poin dari 7 pertandingan. Sudah 3 kali kalah dan 2 kali bermain imbang. Menurut kritik, salah satu alasan performa MU seburuk ini di awal musim adalah lini serang yang tumpul. Mereka tidak bisa mencetak gol. Situasi mengenaskan di lini serang MU juga dibicarakan oleh mantan pemain Paul Scholes. Secara terbuka, Scholes menilai bahwa penyerang-penyerang MU ini saat ini tidak cukup berkualitas. MU punya banyak penyerang, baik striker murni ataupun penyerang sayap, tapi mereka tidak bisa memberikan jaminan gol. Di lini serang, saya kira tidak ada pemain berkualitas. Coba berapa gol yang sudah dicetak MU? 5 gol dalam 7 pertandingan. Bukan Scholes. Padahal MU punya 3 atau 4 penyerang yang seharusnya bisa membukukan 20 gol. Jadi seharusnya ada perkiraan total 80 gol semusim. Tapi sayangnya lini serang MU tidak bisa menjanjikan itu. Menurut Scholes, kesalahan terbesar di skuad MU adalah memilih para penyerang berdasarkan ekspektasi. Berharap penyerang tersebut bisa mencetak banyak gol. Padahal secara kualitas mungkin masih di bawah standar. Dengar, Højlund main cukup bagus, tapi apakah dia bisa mencetak 20 gol? Saya rasa tidak. Zirkzee, sebenarnya apa dia? Apakah dia pemain nomor 9 atau nomor 10? Apakah dia bisa menyelesaikan 20 gol? Saya rasa tidak. Sambung Scholes. Menurut saya, tim mereka lebih mengandalkan harapan, bukan pada kualitas yang sudah terbukti. Dan nyatanya mereka sudah mengeluarkan banyak uang, ujarnya. Ole Gunnar Solskjaer siap kembali menjadi manajer Manchester United.
Solskjaer mengaku bahwa dia tidak akan ragu untuk kembali ke Old Trafford jika diminta kembali menangani klub yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Pria berusia 51 tahun itu belum mengambil peran manajerial sejak dipecat oleh Manchester United pada November 2021 setelah hampir 3 tahun memimpin klub tersebut. Saya akan berkata iya setiap hari jika keluarga Manchester United meminta saya, kata Solskjaer dalam sesi tanya jawab di Oslo Business Forum. Rasanya memang tidak pantas membicarakan pekerjaan yang sedang dipegang orang lain sekarang. Tetapi saya tentu saja akan berkata iya, ujarnya. Solskjaer pertama kali ditunjuk sebagai manajer sementara MU pada Desember 2018 setelah pemecatan Jose Mourinho. Di bawah kepemimpinannya, United berhasil finish di posisi kedua Liga Premier di belakang Manchester City pada musim 2020-2021 yang terdampak COVID-19. Namun Solskjaer gagal mempersembahkan trofi selama masa jabatannya. Dia dipecat setelah rentetan hasil buruk, termasuk kekalahan 0-5 dari Liverpool di Old Trafford. Kendati demikian, rumor kembalinya Solskjaer kembali mencuat di tengah tekanan yang makin besar pada manajer saat ini, Erik ten Hag, yang hanya meraih 3 kemenangan dalam 8 pertandingan musim ini. Sementara itu, Ten Hag mengimbau para penggemar untuk bersabar dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Tottenham pada Minggu mendatang. Selain rumor kembalinya ke United, Solskjaer juga dikaitkan dengan posisi manajerial di klub-klub Turki dan Timur Tengah. Namun, dia juga menyatakan ketertarikannya untuk menangani tim nasional Norwegia setelah pelatih saat ini, Ståle, diperkirakan akan mundur setelah Piala Dunia 2026. Sementara itu, jelang laga ini performa MU lagi angin-anginan. Pasalnya, usai meraih 2 kemenangan beruntun, MU menempatkan 2 hasil imbang beruntun baru-baru ini. Meski begitu, Sultan memprediksi MU bakal tetap menang di laga ini. Menurut Sultan, ada alasan mengapa ia menjagokan MU untuk menghadapi Tottenham. Ia menilai skema serangan balik Erik ten Hag sangat cocok untuk menghadapi tim yang tampil menyerang seperti Spurs. Musim 2022-2023 di bawah asuhan Erik ten Hag menyaksikan Manchester United finish di posisi ketiga di Liga Premier. 2023-2024 jauh lebih tidak membahagiakan, dengan Manchester United finish di posisi ke-8, finish terburuk klub itu di Liga Premier. 2024-2025 dimulai dengan tidak konsisten, dengan hasil beragam di awal kampanye Liga Premier. Ahli statistik Opta telah membuat prediksi awal musim tentang bagaimana tabel Liga Premier akan terlihat di akhir musim. Finish di posisi ke-8 lagi bagi Manchester United pasti akan berujung pada pergantian manajer, yang berarti berakhirnya karir Erik ten Hag. Posisi ke-8 biasanya berarti tidak akan tampil di Eropa sama sekali pada musim berikutnya. Hasil yang sangat merugikan, meskipun United menghindari konsekuensi ini pada putaran terakhir dengan memenangkan Piala FA. Mungkin saja trofi lainnya tidak akan cukup untuk menyelamatkan Ten Hag kali ini. Jika United tertatih-tatih menuju finish di posisi ke-8, kali ini dengan 3 poin lebih sedikit dibanding musim 2023-2024. Ada kemungkinan sang manajer bisa dipecat di tengah musim. Kita hanya bisa berharap proyeksi Opta salah besar. Namun sejauh musim ini United berada di posisi ke-11. Tim asuhan Ten Hag telah menunjukkan beberapa peningkatan penampilan dibandingkan musim lalu tanpa hasil apapun dan banyak pertandingan sulit yang menanti. Sementara itu juga Sir Jim memiliki misi untuk mengembalikan Manchester United yang dicintainya ke puncak sepak bola, tempat yang pernah menjadi rumah bagi setan merah di bawah Sir Alex Ferguson. Sejak kedatangan Ineos di klub, segala sesuatunya perlahan menjadi elit di balik layar. Ini menandai kedatangan Brada sebagai CEO dan Ashworth sebagai direktur olahraga dan Jason Wilcock sebagai direktur teknis.